Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa habana. Salli alaika Allahu barakalladzi bika ya musyafa wa khassana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik. Saya Ahmad Fakihuddin, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS semester 2, yaitu mata kuliah Studi Naskah Ulumul Hadis, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya memulai, adalah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama itu ada hadis dhaif sebab cacat integritas, kemudian ada hadis dhaif cacat integritas dan lemah kognitif. Selanjutnya hadis mu'allal, munkar dan maudu, hukum meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan maknanya, konsep sahabat, definisi dan tobaqot. Kemudian ada hadis musnad, hadis musalsal dan contohnya, hadis musalsal bil awwaliyah. Kemudian ada gharib al hadis. Yang terakhir yaitu ada perawi hadis. Slide selanjutnya yaitu hadis dhaif sebab cacatnya integritas. Nah, di sini bahwa yang kita harus tahu itu hadis sebab cacat integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis. Yang pertama itu fasik secara bahasa, yang artinya keluar dari ketaatan. Secara istilah melakukan dosa-dosa besar. Contohnya durhaka kepada orang tua, melakukan dosa kecil yang berketerusan tanpa bertaubat sehingga menjadi fasik. Nah, yang kedua itu berbohong. Yang ketiga jahil atau kebodohan, ketika seorang perawi lupa, lalai, sering salah, cacat hafalannya. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui hadis palsu? Yang pertama itu pengakuan orang yang membuat hadis palsu. Ada indikator fanatisme, golongan fanatik masalah mazhab, untuk membuli atau menyerang Islam, menjilat penguasa, menjual agama untuk mencari popularitas. Kemudian di sini ada contoh hadis dhaif disebabkan cacat integritas, yaitu maudu, matruk, yang artinya ada indikator tertuduh berdusta, munkar, sebagian mendefinisikan perawinya fasik dan rawinya dhaif. Yaitu ada syadz, perawinya itu menyelisihi rawi yang lebih sikoh atau lebih afdol daripada dirinya. Selanjutnya yaitu hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Selanjutnya itu cacat integritas rawi. Dalam Islam, ilmuwan tidak dipisahkan dengan shahibul ilm. Jadi cacatnya ilmu itu juga disebabkan cacatnya orang yang membawa ilmu itu. Jadi antara alim dan ulum itu tidak bisa dipisahkan. Antara rawi dan marwi tidak akan. Makanya kenapa seorang ilmuwan itu harus mempunyai integritas. Di sini ada tingkatan hafalan atau sisi kognitif. Yang pertama suakun nas, yang kedua sikoh atau mutskin, yang ketiga soduk atau laba sabih, yang keempat makbul. Nah, di sini ada hukum-hukum hadis palsu. 100% tertolak dan jangan diriwayatkan kecuali meriwayatkan untuk meluruskan. Kedua, orang yang menisbatkannya kepada Nabi Muhammad SAW terancam masuk neraka. Yang ketiga, sengaja berdusta atas Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kufur. Selanjutnya itu perawinya lemah kognitif.
Seorang perawi yang kuat kognitif itu artinya dia memiliki jaminan untuk bisa meriwayatkan hadis secara akurat atau tidak keliru. Bila seorang perawi lemah kognitif dan tidak memiliki catatan hadis yang rapi, maka dia akan sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Mungkin secara tidak sengaja dia akan menukar sanad sebuah hadis dengan sanad hadis yang lain. Terbolak-balik susunan sanadnya, menambah matan hadis atau kemungkinan yang lainnya. Untuk memenuhi syarat sebagai perawi yang kuat kognitif itu ada dua macam, yaitu memiliki daya hafal yang kuat dan memiliki catatan hadis yang rapi. Nah, cacat integritas ini disebabkan oleh al-adalah atau sifat adil. Ada kalanya hadisnya maudhu atau ada kalanya hadisnya itu matruk. Itu sama sekali tidak bisa dipakai. Selanjutnya yaitu hadis disebabkan lemah kognitif. Yang pertama ada munkar, syadz, mu'allal, dan muntarib. Selanjutnya itu hadis mu'allal, munkar, dan maudhu. Nah, yang perlu kita ketahui hadis mu'allal itu termaksud yang paling rumit untuk mendeteksinya. Penyakitnya banyak di sanad, juga di matan. Ada yang matan saja dan ada juga yang di sanad saja. Selanjutnya itu pengertian mu'allal. Secara bahasa mu'allal itu berarti dari kata Allah ya illu, illah, berarti yang penyakit. Hadis mu'allal adalah hadis yang mengandung illah, yaitu hadis yang secara tampaknya merupakan hadis sahih sebenarnya, namun setelah diteliti ternyata mengandung cacat atau Nah, di sini ada contoh hadis mu'allal, yaitu an Sufyan ats-Tsauri an Amri bin Dinar an Ibnu Bayyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bil khiyari. Hadis matan tersebut adalah sahih. Sanad itu bersambung. Seluruh perawi dalam sanad itu adalah thiqah atau adil sekaligus dobit. Namun hadis tersebut mengandung illah, cacat yang tersembunyi, karena ada sebuah kesalahan, yaitu Amr bin Dinar itu seharusnya adalah Abdullah bin Dinar. Dua orang perawi ini semuanya thiqah. Nah, di sini ada pendahuluan hadis munkar. Sebuah hadis menjadi dhaif di antaranya seorang perawi yang bermasalah. Bisa jadi pada kesalehan atau pada hafalannya. Perawi yang sempurna adalah seorang perawi yang saleh, yang kuat hafalannya, sehingga hadis yang diriwayatkan memiliki kualitas yang mumpuni. Istilahnya adalah adil dan dobit. Sebaliknya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang cacat secara kepribadian atau kemampuan hafalan akan diragukan kualitasnya. Selanjutnya itu pengertian hadis munkar. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-inkar. Secara istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis munkar yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat lupa, sangat sering melakukan kekeliruan, terlihat suka berbuat maksiat atau susah dipercaya bila sebuah hadis diriwayatkan dari jalurnya saja. Kedua, hadis munkar yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, kemudian di sini ada contoh hadis yang diriwayatkan dari Habib bin Habib Ziyad, dari Ishaq, dari Izar bin Haris, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man aqama tatawalla ulatun wa hajjal bayyu wal maradi wala waqatoldun fi dakhlil jannah." Yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berangkat haji, puasa, dan memuliakan tamu, maka dia pasti masuk surga. Abu Hatim memberikan keterangan bahwa hadis ini termaksud hadis munkar karena para perawi selain Habib bin Habib Ziyad meriwayatkan dari Ishaq juga. Namun sanadnya berhenti pada Ibnu Abbas. Maksudnya pernyataan di atas merupakan perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya yaitu bagaimana kita mengetahui hadis maudhu. Yang pertama itu pengakuan orang yang membuat hadis palsu. Ada indikator fanatisme golongan fanatik masalah mazhab untuk membuli atau menyerang Islam, menjilat penguasa, menjual agama untuk mencari popularitas. Yang selanjutnya ialah hadis maudhu biasa bertentangan. Yang pertama, Al-Quran Sunnah ijma ulama. Yang kedua, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan panca indera. Dan di sini juga ada pengertian hadis maudhu, yaitu hadis maudhu yang dibuat sendiri oleh seorang perawi lalu menisbahkannya kepada Rasulullah SAW, baik secara sengaja maupun tidak. Istilah mudahnya hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Hukum-hukum meriwayatkan hadis maudhu. Hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan ketika sudah diketahui statusnya. Jika akan diriwayatkan, maka hadis tersebut harus disertai penjelasan yang menerangkan tentang status maudhu atau palsu. Hukum meringkas hadis. Meringkas hadis dengan membuang beberapa kalimat selama tidak merusak makna, itu hukumnya boleh. Selanjutnya itu hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Selanjutnya yaitu hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Para ulama hadis berbeda pendapat, akan tetapi pendapat yang paling kuat atau boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Boleh mensyarah dan menjelaskan teks syariat dengan bahasa ajam sehingga memudahkan untuk memahaminya, dan itu sepakat para ulama memperbolehkannya. Syarat meringkas hadis. Yang pertama, orang alim dan paham terhadap siagah kalimat, mengetahui mana kalimat ketika dibuang itu merusak makna, mengetahui makna kalimat inti, mengetahui makna kalimat tambahan, paham isi kandungan hadis secara keseluruhan. Pententuan meringkas hadis. Kalimat harus utuh, antara kalimat yang dikecualikan atau jatuh setelah illah tidak boleh dibuang karena merusak makna. Kalimat yang tidak sempurna kecuali ada kalimat setelahnya, misalkan yang jatuh setelah itu untuk ghoyah, karena kalau dihapus akan merusak maknanya. Contoh meringkas hadis. Dalam Sahih Muslim diceritakan sebuah kisah di dalam perang Ahzab tentang masalah keledai, tentang masalah himar ahliyah dan himar insyah. Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan secara ringkas, dan akan tetapi maksud dari tujuan kandungan hadis tersebut adalah terpenuhi. Kesimpulannya dari Sahih Muslim itu bagaimana hukum memakan himar dan siyah, bahwa Nabi melarangnya dan haram hukumnya. Sedangkan di dalam Sahih Bukhari hadis yang sangat panjang, kalau dibaca-bacakan bisa berlembar-lembar. Yang selanjutnya ialah konsep sahabat, definisi dan tabaqat syariat sahabat. Yang pertama Muslim, kedua melihat Nabi SAW, yang ketiga beriman, yang keempat mempertahankan kalimatnya sampai wafat. Adapun definisi sahabat, bersama Nabi SAW setahun atau 2 tahun, atau berperang bersama Nabi SAW dalam 1 kali, berperang atau 2 kali. Pendapat lemah definisi sahabat. Pendapat paling sahih, Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat ialah dia yang melihat Nabi SAW dan ia beriman apakah dia ikut berperang atau tidak bersama Nabi SAW, itu tidak menjadi syarat. Jadi walaupun sekedar melihat saja dan belum pernah mendengar, belum pernah melihat, belum pernah duduk bersama Nabi SAW, dan itu juga sudah disebut sahabat. Baik, yang selanjutnya itu tabaqat sahabat. Yang pertama adalah as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi musyawarah penduduk Mekah di Darun Nadwah. Hijrah pertama kali ke Abasah sebelum hijrah ke Madinah. Baiat Aqabah pertama, para sahabat yang ikut baiat Aqabah kedua, dan kebanyakan mereka dari kaum Ansar. Awalun muhajirin, ahli Badar, golongan sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah di masa antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Sahabat yang ikut baiat, orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Orang-orang
atau anak-anak pada Fath Makkah itu ikut rombongan juga dan masuk Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus tingkatan sahabat yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kita mengetahui sahabat atau bukan? Yang khawatir, yang kedua khabar al-masyhur, yang ketiga khabar ahad, yang keempat ada rekomendasi dari seorang tabi'in bahwa si fulan itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kelima ada rekomendasi dari seorang tabi'in bahwa si fulan itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya ialah hukum sahabat. Semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihukumi adil dengan berbagai macam tingkatan dan level tadi, maka dihukumi dengan adil. Dan itu sudah hukum pasti dan tidak perlu diragukan lagi. Pengertian hadis musnad adalah hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut hadis musnad kalau itu memang hadis marfu yang dimarfukan oleh sahabat yang langsung ke Nabi Muhammad SAW. Dan di sini ada apa itu kitab musnad? Kitab yang mengumpulkan riwayat hadis bersandarkan riwayat sahabat, seperti kitab musnad Imam Ahmad. Kitab jami', kitab hadis, memang yang ditulis dan diriwayatkan tersusun dari cakupan semua bab, dimulai bab akidah, ibadah, muamalah, jinayah, kiamat, seperti jami' Sahih Bukhari dan jami' Sahih Muslim. Kitab sunan, kitab yang disusun sesuai bab fikih seperti Sunan Abi Daud. Jadi kitab sunan itu selain belajar hadis sekaligus juga belajar fikih karena menjadi sumber istibat ahkam oleh para fuqaha. Yang selanjutnya ialah konsep sahabat di sini dan tabaqat berapa meriwayatkan hadis. Yang pertama musnad, mufid, hafid, muhaddis, dan amirul mukminin. Pengertian hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Adapun pembagian musalsal yaitu musalsal qauli secara perkataan, musalsal fi'li secara perbuatan, musalsal qauli dan fi'li secara perkataan dan perbuatan. Nah, di sini ada contoh hadis musalsal. Itu fa inni qala ya Rasulullah wa ana wallahu uhibbuka faqultu ya mu'ahibbuk laqabni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mu'adin qala Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ausika bi kalimatin faquluhunna fi kulli salatin, yang artinya diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, aku berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat. Kemudian aku menjawab, begitu pun aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mewasiatkan dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini hadis tersebut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam proses periwayatannya, para perawi disebutkan perawi meriwayatkan hadis itu sebagaimana Nabi melakukannya, yaitu dengan mengucap, ya fulan, inni la uhibbuk, wahai fulan, sungguh aku mencintaimu. Hadis ini adalah contoh periwayatan hadis musalsal secara perkataan. Dan di sini contoh musalsal perbuatan. Syali syadlaka bahi atalhu anna rafi'a faqul li syakin biki auhiru wa taradillaha anhu wa qila lillah layahu wasa walam wa qabla li haqqullahil ardu wa ma lata bayya awil kulahi la. Arti perawi sebelumnya berkata, tanganku digenggam oleh Abdullah bin Rafi. Lalu ia berkata bahwa tanganku digenggam oleh Abu Hurairah. Dan
Abul Qasim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tanganku dan bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hukum hadis musalsal. Hadis musalsal memiliki sifat yang menjadi ciri khas yang diikuti dari rawi pertama sampai rawi terakhir. Namun dalam masalah kedudukan hukum dan sumber pedoman, hadis musalsal belum tentu dikatakan hadis yang sahih. Hadis yang paling utama untuk dijadikan dasar pedoman dan sumber hukum adalah hadis sahih. Sedangkan hadis musalsal sendiri digolongkan berdasarkan bagaimana rawi-rawi dan riwayatnya mengikuti satu sifat yang masih ini, bukan digolongkan berdasarkan kuat atau lemahnya, serta diterima atau ditolaknya sebagai sumber hukum. Kemudian keterkaitan penyebutan hadis musalsal. Yang pertama berkaitan dengan daerah dan negara, kedua berkaitan dengan fuqaha, yang ketiga berkaitan dengan zaman dan tempat. Tujuan hadis musalsal supaya untuk betul-betul menjaga integritas rawi dan amanah dalam penyampaian hadis. Pengertian hadis musalsal bil awaliyah sebagai hadis permulaan atau hadis pertama, oleh karena itu disebut bil awaliyah. Adakah hal bil awaliyah? Jadi nama lain lebih dikenal dengan nama musalsal bil rahmah. Nah, kenapa disebut musalsal bil rahmah? Karena isi dan kandungan rahmat. Mendefinisikan rahmat dengan kelembutan hati yang mendorong seseorang atau makhluk hidup untuk berbuat kebaikan kepada sesama atau lainnya. Slide selanjutnya yaitu gharib al-hadis. Pengertian: dijumpai satu lafaz atau satu kata yang kelihatan asing dan membutuhkan syarah, dan itulah yang disebut gharibul hadis. Gharibul hadis berbeda dengan hadis gharib. Dan di sini gharibul hadis membahas sebuah matan atau nas, sebuah hadis yang di situ dari kata-kata yang kelihatannya asing atau muskil. Ada beberapa karya kitab berkenaan gharibul hadis. Kitab Gharibul Hadis karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Kitab Gharibul Quran wal Hadis karya Abu Ubaid Al-Harawi Ahmad bin Muhammad, wafat 401 Hijriah. Nah, contoh Gharibul Hadis yang menurut sebagian ulama kata yang terdapat gharib di sini adalah ad-dukhu, di mana menurut Al-Jauhari kata ini memiliki makna asap. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah tumbuh-tumbuhan bahkan jimat. Kenapa ilmu gharib al-hadis penting? Ilmu gharib al-hadis memiliki peran yang penting dalam mengetahui makna dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis terdapat banyak kata-kata yang jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Sampai pengetahuan tentang ilmu gharib al-hadis sulit untuk memahami makna dari kata-kata tersebut. Nasihat Imam Malik ketika Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, maka salah satu pesan yang pertama kali diperdengarkan oleh Imam Malik, jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Maka yang perlu kita renungkan, adab itu sebelum ilmu. Maka ketika disebut pendidikan di kampus berbasis teknologi itu salah dan keliru. Akan tetapi yang benar adalah pendidikan di kampus berbasis ilmu. Nah, di sini ada perawi hadis. Yang pertama ikhlas, yang kedua menata hati dan membersihkan hati dari kepentingan dunia, yang ketiga memperbaiki akhlak. Larangan pembaca hadis. Menurut Ibnu Hajar, yang pertama tidak sopan membaca hadis sambil berdiri, yang kedua jangan membaca di tengah jalan, yang ketiga tidak boleh membaca hadis dengan tergesa-gesa. Adapun ada pencari hadis. Yang pertama, hendaklah para pencari hadis ini orang yang paling sempurna adabnya dan tawadu kepribadiannya. Yang kedua, menjaga syiar agama ini. Referensi karya kitab adab perawi hadis, rujukan kitab tentang masalah adab perawi dalam hadis itu, baca kitabnya kitab Baghdadi tentang Al-Jami' berkenaan akhlak komprehensif bagi rawi dan guru. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.